Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di aula lantai 4 Gereja Santo Yakobus. Untuk menyemangati kita malam hari ini, kita akan ditemani oleh teman-teman dari grup Living Word yang akan membawa sukacita kita di malam hari ini. Silakan teman-teman. Teman-teman dari Kur Pujian Living Word yang telah mengiringi kita di malam hari ini. Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, saya pengen
pengen kasih bocoran acara buat Bapak dan Ibu. Mau ya Bapak Ibu bocoran acaranya? Mau? Tetap semangat ya. Dari pagi kita aktivitas sampai malam hari ini kita masih tetap semangat. Masih mau kita hadir di tempat ini. Saya punya pantun loh Bapak Ibu, biar kita tambah semangat ya. Tapi Bapak Ibu bantu saya, biar saya juga jadi semangat. Nanti dijawabnya cakep ya, cakep gitu ya. Oke. Sungai Mahakam airnya bersih. Cakep, masih semangat. Makasih. Naik rakit seorang breakder. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di malam hari ini. Terima kasih semuanya. Nah, seperti janji saya, ada bocoran acaranya. Yang pertama, teman-teman dari Living Board sudah mengiringi kita dengan suaranya, pasti Bapak Ibu udah kenal ya, seperti malaikat yang membawa sukacita bagi kita di malam hari ini. Bocoran yang kedua, tahu ya, hari ini narasumber kita kan udah tidak asing bagi kita, tapi nanti kita tahan dulu bocoran kita yang kedua. Bocoran yang ketiga rahasia, nanti kita lanjutkan kembali. Nah, malam hari ini sebelum kita masuk ke puncak acara kita, mari kita mempersiapkan hati kita bawa dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pak Santoso. Silakan Pak. Selamat malam, Monsinyur, Romo, Suster. Mari kita siapkan hati, kita awali pertemuan kita malam ini dengan doa pembuka. Saya undang teman-teman Romo, Monsinyur, kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau yang begitu baik, yang menyiapkan kami semua, yang telah memberikan hari yang cerah pada hari ini. Ya Bapa, pada malam hari ini kami boleh berkumpul. Sudah sekian lama yang kami rindukan dapat berjumpa secara fisik pada malam hari ini di ruangan ini. Ya Bapa, kami serahkan acara pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah narasumber kami, Monsinyur Dr. Vitus Rubianto Solihin, Essex, yang akan membawakan tema mengenal Injil Matius. Ya Bapa, berkatilah dan sertailah kami juga dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang Monsinyur sampaikan, pengajaran nanti boleh kami pahami dan kami resapi untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Berkatilah teman-teman kami yang dalam perjalanan, yang sehingga boleh berkumpul bersama-sama kami dengan mengikuti acara pada malam hari ini. Doa yang tidak sempurna ini kami unjukkan hanya dalam tangan kasih-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Santoso. Nah, bocoran selanjutnya apa nih? Seperti janji saya malam hari ini, bocoran yang ketiga adalah malam hari ini kita tidak sendiri. Kita tetap didukung sepenuhnya dari Romo Paroki kita malam hari ini. Siapa beliau? Yang menjadi moderator dari tim KKS juga, yaitu Romo Tunjung Kusuma. Kami, Romo, kesediaannya untuk memberikan sepatah dua kata buat menyemangati kita di malam hari ini. Silakan, Mo. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup
Vitus Rubianto, yang di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk datang mendampingi umat untuk mengenal lebih baik lagi kitab suci. Bagi saya hal ini merupakan sesuatu yang membahagiakan. Karena apa? Karena selama ini kegiatan-kegiatan kami karena pandemi itu menjadi tertunda. Kita tidak dapat menjalankan kegiatan secara offline, kita hanya menjalankan secara online. Dan saya juga berterima kasih kepada pengurus seksi kitab suci bahwa walaupun online, kegiatan itu tetap berlangsung terus-menerus secara rutin dan juga banyak diikuti oleh umat. Tetapi kiranya kegiatan itu tidak bisa berlangsung terus demikian. Dengan berubahnya waktu, dengan situasi yang semakin membaik, maka kiranya kita perlu juga mengadakan kegiatan-kegiatan secara offline, berkumpul bersama dan bertemu satu sama lain melalui kegiatan-kegiatan ini. Karena itu saya berterima kasih kepada Bapak Uskup, karena dengan kedatangan Bapak Uskup itu juga artinya membantu umat untuk kembali mau berkumpul. Masih banyak umat kita ini yang takut, Bapak Uskup, ya, masih khawatir dengan COVID ini. Ya, memang kita perlu berjaga-jaga, tapi kita tidak perlu kemudian menjadi khawatir, takut dan tidak berani berkumpul. Ya, kiranya sekarang kita sudah berusaha dan juga sudah dibantu oleh Bapak Uskup yang jauh-jauh datang kemari, ya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita. Saya juga berharap agar kegiatan ini dapat berlangsung terus, ya, dan kita percaya pasti banyak orang yang akan membantu kita. Beberapa waktu yang lalu Romo Nofrin itu juga sudah membantu di sini, sekarang Bapak Uskup, dan kiranya nanti akan banyak yang lain lagi membantu sehingga kita dapat menjalankan kegiatan-kegiatan kita dengan baik sebagaimana yang kita lakukan sebelum pandemi. Terima kasih kepada semuanya saja yang terlibat, kepada komunitas Living Word, ya. Terima kasih kepada para petugas dari seksi kitab suci dan kepada semua saja yang hadir di sini. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Uskup dapat membantu kita untuk semakin mengenal kitab suci dan mencintainya. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk kata sambutannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk puncak acara kita, bocoran yang terakhir adalah narasumber kita. Saya mengangkat sedikit tentang narasumber kita. Beliau adalah Monsinyur Dr. Vitus Rubianto Solicin, SX. Beliau adalah Uskup Padang yang ditunjuk pada tanggal 2 Juli 2021. Beliau juga merupakan pengajar kitab suci sejak tahun 2001 dan beliau juga adalah dosen dari Sekolah Tinggi Filsafat di Yarkara, Jakarta. Beliau ditabiskan menjadi uskup pada tanggal 1 Oktober 2021. Itu sekilas info mengenai Monsinyur Dr. Vitus Rubianto Solicin. Romo, maaf ya Monsinyur kalau ada yang salah. Monsinyur, untuk malam hari ini terima kasih untuk kehadirannya. Tahun ini juga merupakan tahun kami bisa dibimbing, kami bisa mendalami firman Tuhan lebih dalam lagi sesuai dengan tema kita malam hari ini, yaitu mengenal Injil Matius. Acara Monsinyur silahkan dilanjutkan. Monggo. Ya, selamat sore, malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Rasanya
masih sore, jadi kita bilang selamat malam itu seperti sudah mau berangkat ke tempat tidur. Saya tidak bawa bahan yang pikir untuk rupanya jadi diskusi besar gitu, meskipun nanti pelan-pelan tetap ada sesuatu yang barangkali baru, tapi sebenarnya tidak ada yang baru bagi teman-teman yang di sini sudah biasa baca kitab suci. Keluar dulu. Seperti tadi dikatakan, saya bukan lagi dosen STF Triarkara, sudah di PHK tanggal bulan Juli tahun lalu. Di PHK karena tidak bisa lagi mengajar. Artinya kalau di PHK ada pesangonnya ya, ini diminta mengundurkan diri, jadi tidak ada pesangon. Masih diminta untuk mengajar extension course, tapi betul memang tidak mudah untuk merangkum atau meramu tulisan. Jadi sebenarnya kesempatan untuk memberikan pengantar Injil Matius ini sebetulnya saya hanya memberi salam kepada saudara-saudari. Itu sebabnya kenapa pakai baju resmi, paling tidak sempat temu kangen dan foto-foto. Di mana-mana begitu. Acara yang paling lama tuh foto-foto biasanya. Ya, nanti pertanyaan juga saya kira bebas saja. Artinya kalau mau tanya tentang bahan ini, boleh. Kalau mau tanya di luar bahan ini tentang Keuskupan Padang, silahkan, karena memang ini dunia baru yang tidak pernah saya pikir. Saya jadi pastor paroki pun sebenarnya tidak pernah. Waktu ditugaskan di Tuasebio tahun 2012 sampai 2015 itu saya sebenarnya tidak dapat SK, atau lebih tepat dapat SK dari Kuria Keuskupan Agung Jakarta tidak mengangkat Pastor Vitus Rubianto sebagai pastor rekan karena sudah dosen full timer STF Triarkara, jadi gajinya lebih tinggi daripada uang saku pastor. Maka memang tidak punya sebenarnya saya pengalaman khusus pastor paroki seperti Pastor Petrus Tunjung gitu ya, tapi dipilih menjadi bapaknya pastor-pastor projo di Padang ini sesuatu, meneruskan warisan dari misionaris Xaverian yang memulai, maksud saya yang melanjutkan perintisan Keuskupan Padang dari Monsinyur Brahms dari Kapusin yang pindah ke Keuskupan Agung Medan. Maka perhatian besar diberikan kepada daerah transmigrasi dan Kepulauan Mentawai. Saudara-saudari, Keuskupan Padang itu luas sekali. Kalau Sanggau itu satu kabupaten, satu keuskupan, sekarang sudah mekar jadi 2 kabupaten. Sekadau yang diresmikan gerejanya oleh Bapak Kardinal itu besar sekali gerejanya. Saya punya 2 provinsi, 3 malah kalau mau dihitung juga separuh sedikit Jambi, karena ada paroki kami yang masuk Jambi. Nah, ada wacana kalau Mentawai nanti ikut Nias jadi pemekaran provinsi baru, ya, karena masalahnya macam-macam sudah didengar, tapi tentu tidak gampang juga ini. Barangkali kalau jadi demikian 4 provinsi ada di Keuskupan Padang. Maka kalau provinsi Jawa Timur saja ya mengirim kontingen Vesparani, punya 3 uskup yang harus berebut siapa yang kalau saya punya 2 kontingen. Susahnya di situ pencarian dananya. Itu sebabnya nanti kalau mau mendalami ini, karena memang unik pengalaman di Padang itu, kami punya 28 paroki,
13 paroki di Provinsi Riau, 7 paroki di Kepulauan Mentawai masuk Sumbar, dan di Padang sekitarnya ada 8 paroki. Jadi 15 tambah 13 jadi 28 paroki. Umatnya ada 128.000, yaitu masih sedikit dibanding Kabupaten Sanggo yang satu keuskupan tadi umatnya 340 ribuan. Maka bisa bayangkan kepadatan penduduknya tidak seperti di Jawa ini, maka konsep tentang waktu menjadi begitu cair gitu. Saya jalan di atas mobil 8 sampai 15 jam sudah biasa gitu. Dinikmati saja gitu. Sambil dengar musik gitu. Kadang-kadang dangdut koplo gitu. Kadang-kadang lagu-lagu Batak sampai akhirnya apal gitu. Jadi disuruh nyanyi lagu Batak sudah bisa saya. Dan memang betul saudara-saudari, kalau di antara orang-orang Batak harus menyanyi dan menari. Kalau tidak nanti tidak dapat saweran. Mereka sangat murah hati kalau dalam hal ini. Kolektor tidak. Kolektornya biasa aja, tapi kalau saweran dan lelang itu waduh. Baik, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat, karena meskipun situasi di Jakarta ini yang terus naik turun pada waktu masa pandemik, dan banyak korban juga di antara umat kita, tidak seperti di Padang sebenarnya, meskipun ada juga yang di kota-kota kami, tapi di Jakarta ini kalian rupanya tidak terpuruk dalam arti tetap kerasulan dengan online, dan bahkan menyadari sampai merekrut orang-orang dari mana-mana, ya. KKS menjadi dikenal sampai ke wilayah Pekanbaru juga. KKS Kelapa Gading ini Zoom-nya bisa diikuti. Tadi pagi saya minta ikut misa, tapi akhirnya disuruh mimpin, ternyata streaming. Kalau streaming begitu sampai 5 ribuan, kaget saya. Di tempat kami tidak mungkin sampai sebegitu banyak. Rupanya umat rindu sebetulnya sapaan semacam itu, meskipun secara virtual. Dan rupanya inilah kebangkitan gereja virtual, pastoral digital itu. Saya kira teman-teman di Jakarta punya pengalaman yang bisa dipelajari. Nah, dalam rangka mengisi kegiatan ini sekaligus temu kangen, karena betul begitu banyak orang saya jumpai tahun yang lalu. 28 paroki itu sudah saya kunjungi semua, termasuk yang di wilayah laut gitu. Tidak sempat betul saya mendalami sesuatu yang baru, tapi tentu kitab suci praktisnya sesuatu yang selalu menantang kita untuk mengenal lebih dalam harta karun yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana orang yang mau mengenal Yesus tapi tidak baca kitab suci, seperti kata Santo Hieronymus kan, tidak kenal kitab suci, tidak kenal Yesus gitu. Mengenal Injil Matius di sini pertama-tama satu pengantar, lalu kemudian kita masuk pada problemnya yang saya anggap sebagai bukan persoalan tapi sebetulnya rangsangan atau tantangan untuk masuk lebih dalam ke Injilnya. Kalau orang dulu mengatakan Injil Matius itu selalu diprioritaskan sebelum Injil Markus menjadi objek studi yang kemudian menghasilkan ribuan tulisan. Injil Matius sejak dari awal sebetulnya yang diprioritaskan. Pertama-tama karena merupakan Injil terpanjang. Markus itu 16 bab, Lukas 24, Injil Matius punya 28 bab, ya. Meskipun kalau kita mau katakan sebagai tulisan
yang harus dibaca sebagai satu karya utuh, volume Injil Lukas itu tidak bisa dipisahkan dari kisah para rasul. Maka sebetulnya penginjil Lukas itu lebih istimewa sebetulnya, karena merupakan penginjil atau penulis kitab Perjanjian Baru yang tulisannya paling panjang di kitab suci Perjanjian Baru kita. 24 bab di Injil Lukas ditambah 28 di kisah para rasul kan, maka menjadi paling panjang. Injil pertama tulisan rasul gitu menurut sumber dari Papias pada abad kedua. Saya beri tanda petik karena memang orang bisa berdebat di sini. Dikatakan Matius ini salah satu dari ke-12 rasul Yesus, pemungut cukai yang dipanggil mengikuti Yesus. Nah, sumber dari Papias itu pada abad kedua mengatakan ini susunan pengajarannya teratur. Nanti kita lihat justru karena susunan menjadi penting bagi penginjil ini juga. Ciri sastranya istimewa, artinya bahasanya biasanya memang mudah dipelajari, tapi tetap menantang kita karena punya banyak kutipan Perjanjian Lama. Injil Matius dulu dianggap menjadi buku katekesi gitu untuk orang-orang yang mau mengenal agama Katolik. Maka banyak teks mutiara kehidupan jemaat Kristiani memang sumbernya dari Injil Matius. Sabda bahagia kita kenal di situ. Banyak kisah perumpamaan dari Injil Matius juga. Kalau bicara tentang tahun dan tempat penulisan, kapan ditulis, biasa orang berangkat dari teori sumber atau teori dokumenter itu, dari mana asal usulnya. Matius karena menggunakan Markus sebagai sumbernya, pasti tidak bisa kita terima adanya Injil Matius Aram. Pertama-tama karena kita tidak punya bentuk fisiknya. Matius yang berbahasa Aram, yang kita punya ini Matius yang berbahasa Yunani. Jadi berapa panjangnya Injil Matius yang berbahasa Aram katanya pernah ada, orang tidak tahu, maka tidak perlu kita bicarakan. Kalau orang mengatakan itu tertulis pada tahun 60-an misalnya, dari situ kemudian dibuat dalam bahasa Yunaninya, tetap diskusinya tidak bisa punya dasar yang pasti. Kita lihat saja bahwa pembicaraan terutama ramalan tentang hari kedatangan anak manusia dan nasib bait Allah di Yerusalem menunjukkan bahwa latar belakang waktu Injil ditulis ini kemungkinan sesudah kehancuran kota Yerusalem. Jadi kita tahu Yerusalem diserang pada tahun 70-an oleh Jenderal Titus, dan dengan demikian harus ditempatkan tulisan ini sesudah tahun 70. Nah, kalau kita bisa berangkat dari tahun 70, kira-kira akhirnya tahun berapa? Kalau mau dikatakan surat kedua Petrus yang jadi tulisan terakhir di Perjanjian Baru sekitar tahun 140-an, maka karena menunjukkan bahwa di dalam tulisan itu kita tahu gereja semakin terstruktur, Injil Matius pun sudah menunjukkan bentuk kelembagaan yang semakin rapi. Wibawa Petrus sebagai pimpinan gereja nampak di garis bawahi di Injil Matius. Struktur gereja sudah berkembang dengan demikian. Maka kemungkinan kalau mau ditarik dekat-dekat itu sudah lewat dari tahun 110 barangkali. Tapi di antara tahun 70 dan tahun 100 ini kira-kira di mana kesepakatan para ahli? Akhirnya orang biasa mengatakan Injil Matius ditulis tahun 80-an, antara tahun 80-an dan 90-an. Mau dikatakan tahun 80, ya kita tidak pernah bisa tahu pasti 80, 81, 80, ya. Artinya data itu
sulit dipastikan ini. Orang yang baru tahun lalu saja bisa salah tadi. Saya ditahbiskan tanggal 7 Oktober bukan tanggal 1 Oktober. 7 sama 1 kelihatannya mirip. Nah, coba bayangkan kalau pada tahun itu orang tidak punya kepastian yang sungguh-sungguh solid, memang tidak bisa ditentukan bulat saja. Tahun 80 atau 90, Injil Lukas mungkin ditulis tahun 85, berarti Injil Matiusnya tahun 80, karena sesudah Injil Matius mungkin ditulis di Antioquia Syria, bukan di Antioquia Pisidia, karena ada 2 kota Antioquia. Antioquia Syria ini yang di tepi sungai Orontes terkenal itu, ya, ada lebih dekat ke Yerusalem, 480 km dari kota Yerusalem. Menurut geografinya, ya, menjadi kota yang penting pada waktu itu. Banyak orang Yunani dan orang Romawi yang tinggal di sana, menjadi tempat gubernur juga di Syria. Tetapi di sana banyak orang Yahudi, dan ini pasti efek dari diaspora Yahudi. Jadi penyebaran orang-orang Yahudi pada abad pertama Masehi itu. Maka kalau kita bertanya siapa pengarangnya, dari lingkungan semacam itu di Antioquia, tradisi gereja sejak abad kedua membuat kita pasti pengarangnya adalah orang Yahudi. Namanya Matai, berarti singkatan dari bahasa Ibrani Matanaya, atau anugerah Allah. Matai itu hadiah, kado dari Tuhan. Sama dengan Lewi mungkin, menurut Injil Markus dan Lukas, pemungut cukai yang dipanggil Yesus itu namanya Lewi. Injil Matius rupanya menyebut nama di sana, karena dia penulis Injilnya mungkin, tapi dikatakan si pemungut cukai. Dan termasuk dalam ke-12 daftar para rasul yang dipanggil Yesus. Di Injil Matius bab 10 ayat 3 disebutkan di sana, begitu juga di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13. Di antara murid-murid Yesus yang berkumpul untuk menantikan kedatangan Roh Kudus itu, nama Matius disebut. Berarti ada kesaksian dari Lukas. Tapi apakah betul kaitan Matius dengan pemungut cukai? Ini tetap menjadi persoalan kepastiannya. Para ahli kitab suci modern tidak menerima rupanya Matius disamakan dengan Lewi. Matius ini bukan Lewi. Sejak Origenes, bapak gereja ini, Lewi pemungut cukai, anak Alfeus, tidak ada dalam daftar para rasul. Jadi tidak ada para rasul yang namanya Lewi gitu. Atau kecuali kalau kita mau mengatakan Matius Lewi, ya kan? Tidak pernah dibilang begitu kalau menyebut nama para rasul. Petrus punya nama Simon, ya kan? Bartolomeus panggil Nathanael. Apakah Matius disebut Lewi begitu? Nah, rupanya lebih jarang kita dengar begini. Hubungan ini karena Lewi itu pemungut cukai di cerita Markus dan Lukas. Teks sendiri tidak begitu jelas. Begitu juga kesaksian dari Papias. Apakah Lewi yang namanya jelas nama Yahudi dari kaum Lewi begitu, ini yang menulis Matius Aram? Nah, ini sudah dugaan lain lagi. Kalau bukunya saja kita tidak tahu ada atau tidak yang Matius berbahasa Aram, nah kenapa harus dicari pengarangnya? Mau menimbulkan persoalan sendiri kan? Artinya kenapa harus ribet begitu? Oke, kita buat saja KTP-nya begini, kartu identitas pengarangnya. Dia seorang Yahudi Kristen yang berasal dari Antioquia tadi, seorang rabi kemungkinan yang bertobat. Yang jelas dia ahli kitab suci karena menguasai tradisi Yahudi dan kitab suci. Hidup di pusat kekristenan Antioquia Syria itu pasti punya pemikiran yang terbuka. Jadi pasti bukan orang Yahudi yang fanatik begitu. Pengarang yang kreatif menyusun komposisi Injilnya, karena begitu pintarnya menggabungkan dengan kutipan-kutipan
kitab suci perjanjian lama. Sehingga membaca Injil Matius itu seperti kita baca bagaimana kitab suci perjanjian lama dibaca oleh seorang Kristen. Konteks sampai kita bisa mengatakan demikian karena memang kehancuran Yerusalem yang tadi dikatakan sekitar tahun 70 ya, membuat satu pusat baru Yudaisme di Tel Aviv sekarang, di Yamnia itu. Kalau dulu pusatnya di Yerusalem, lalu berpindah sedikit ke pesisir. Pertobatan orang-orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen justru karena dipicu oleh pengejaran yang disebut dalam kisah para rasul itu. Ketika orang-orang Kristen orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani menjadi Kristen. Nah, ini saya kira barangkali termasuk di dalamnya juga usaha atau gerak dari penginjil Matius membuat perkembangan kekristenan di luar Palestina itu yang menjauh dari Yudaisme tradisional yang terpusat di Yerusalem yang sudah dihancurkan, maka tidak bisa lagi pusatnya di sana. Maka Injil untuk jemaat Kristen yang mayoritas Yahudi yang lebih terbuka dan plural dipikirkan perlu dibuat oleh seorang yang tahu tentang kitab suci. Itulah Matius. Keragaman dalam gereja Antioquia itu seperti gereja di Jakarta ini, banyak suku, banyak bangsa. Mengingatkan kita kembali kepada kelompok jemaat di Yerusalem yang terpecah menjadi dua kelompok, Yahudi Kristen yang tetap dalam Yudaisme. Dulu waktu kita baca kisah para rasul mungkin akan ingat kenapa ada persoalan tentang sunat itu. Apakah orang Kristen Yahudi untuk menerima menjadi pengikut Yesus harus disunat gitu. Ya jelas kalau dia orang Yahudi pasti disunat. Tapi kemudian orang-orang yang bukan Yahudi, Cornelius, perwira Roma itu harus disunat. Itu persoalan yang waktu itu muncul dari orang-orang Yahudi Kristen ini yang tetap tinggal dalam Yudaisme, dipimpin oleh ke-12 rasul. Dan ada kelompok Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, Yahudi diaspora yang menjadi Kristen ini dipimpin oleh ke-7 diakon. Rupanya penganiayaan yang terjadi di Yerusalem membuat kekristenan keluar dari Palestina sampai ke Syria. Sampai akhirnya kita dalam kisah para rasul mendengar di sana untuk pertama kalinya orang-orang itu disebut Kristen. Istilah diaspora sendiri, orang-orang Yahudi yang kemudian keluar sampai ke wilayah Timur Tengah ini sebenarnya sudah ada sebelum kehancuran kota Yerusalem sendiri. Bahkan sebelum abad Masehi itu, sebelum kelahiran Yesus maksudnya, sudah banyak orang Yahudi yang tersebar. Artinya sejak pembuangan, kita hitung sesudah keruntuhan Bait Allah yang kedua itu rupanya orang-orang Yahudi sudah tinggal tersebar kemana-mana. Waktu itu pelan-pelan masa pembuangan itu dianggap atau dilihat nilai positifnya sebagai kesempatan untuk membawa nilai-nilai tradisi Yahudi ke orang-orang lain. Satu perjumpaan, keterbukaan orang-orang Yahudi untuk akhirnya mengajak orang lain memeluk nilai-nilai itu. Nah, orang-orang Yahudi yang menemukan satu cara membaca kitab suci yang baru dengan pengalaman Paskah orang-orang Kristen, akhirnya membuat lebih banyak lagi orang-orang Yahudi diaspora itu ya, daripada terkungkung dengan hukum yang lama, rupanya mereka lebih mencintai hukum yang baru ini, kasih yang diwartakan oleh murid-murid gereja perdana itu. Maka gereja para bangsa di Antioquia ini hanya menjelaskan suasana dan tempatnya penginjil Matius, dan itu sebabnya kita bisa tahu siapa yang dituju oleh Matius dalam menuliskan Injilnya. Komunitas orang-orang Yahudi yang untuk pertama kalinya disebut Kristen di kota Antioquia itu. Kisah para Rasul bab 1 ayat 11.
Tapi bagaimanapun, justru karena makin lepas dari pusat di Yerusalem, maka mereka juga mulai menentukan identitas diri mereka. Menarik sebetulnya studi tentang orang-orang Kristen di Antioquia, Syria. Kita sering mendengar doa Bapa Kami dalam bahasa Aram. Itu sebetulnya yang dinyanyikan oleh orang-orang di Syria itu. Gereja Ritus Timur di sana. Tapi apakah orang-orang Katolik Ortodoks di Syria itu sisa-sisa dari jemaat Kristen perdana di Antioquia? Kita tidak tahu. Di situ putus, ada sesuatu missing link yang masih harus dicari, sehingga bisa tahu bahwa di mana sebenarnya pergi orang-orang Kristen Yahudi yang mengikuti Yesus, ya, dengan begitu terbuka pada bangsa-bangsa lain di Antioquia itu. Jelas semakin lama ada polemik dan ada pengambilan posisi yang semakin tegas, seperti satu pembelaan diri gitu. Karena orang Kristen juga membentuk diri identitasnya kan. Bisa salah satunya tidak sunat gitu. Karena tidak itu yang menentukan. Nah, oleh karena itu Injil Matius sering dipakai juga sebagai satu Injil yang kontra orang Yahudi. Begitu. Seperti ungkapan Pilatus ketika mencuci tangan, ya, di dalam kisah sengsara Yesus di pengadilan itu, biarlah darah ini ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami, kata orang-orang Yahudi di situ. Seperti dari situ muncul satu kebencian dari orang-orang Kristen pada orang-orang Yahudi. Tapi teks itu tidak bisa dipakai sebetulnya sebagai dasar untuk anti Yahudi, ya. Bukan mengatakan bahwa mereka itu orang-orang Yahudi yang tidak menerima menjadi Kristen lalu menjadi pembunuh Tuhan. Begitu dalam sejarah kita kemudian tahu kekejaman Nazi Jerman kan. Tapi jelas rupanya tafsir Injil Matius ikut menyumbangkan sikap anti Yahudi ini. Salah tafsir tentu saja. Jadi mencuci tangan tidak ada di Injil lain. Pilatus yang mencuci tangannya di Injil Matius, seperti melepaskan diri dari tanggung jawab itu. Sumber penyusunan Injil Matius, kita kembali mungkin ke pelajaran dulu yang tidak pernah disangkal teori dua sumber ini. Tapi kembali ketika orang belajar ini, apakah masih sesuatu yang penting? Paling tidak kita hanya tahu bahwa Injil Matius memakai sumber Injil Markus. Lalu sumber key atau yang namanya sumber itu berarti berisi kata-kata atau ajaran-ajaran yang rupanya ada di Injil Lukas tapi tidak ada di Injil Markus. Oleh karena itu kalau dikatakan sumbernya pertama-tama adalah Injil Markus dan Matius, sering dikatakan redakturnya Injil Markus sehingga akhirnya menjadi Injil yang lebih panjang, maka sering tidak dianggap sebagai pengarang yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini saya tidak setuju. Matius sebenarnya sangat kreatif dalam menggunakan juga tradisinya sendiri, Nah, sekarang dengan semua sumber yang dia punya, tidak bisa kita katakan Matius ini hanya kopian dari Injil Matius yang diperluas, Injil Markus maksudnya. Sehingga seolah-olah Matius itu bukan sungguh-sungguh pengarang yang kreatif. Tadi dalam kartu identitas pengarang Injil sudah kita katakan dia pengarang yang kreatif. Itu sebabnya kita mau melihat susunannya nanti. Jelas pertama kreativitasnya nampak bagaimana Matius bisa menggabungkan begitu banyak kutipan dari Perjanjian Lama yang merupakan penggenapan gitu, atau menjadi satu penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dan kitab suci Perjanjian Lama. Sehingga taruhlah misalnya kita ambil dari 2 bab pertama Injil Matius, kita bisa membaca begitu banyak sebenarnya kutipan kitab suci, seperti supaya genap yang dikatakan oleh nabi, gitu rumusannya. Maka
Dua bab pertama Injil Matius bisa dikatakan seperti seolah-olah kita diajak membaca bagaimana perjanjian lama itu seperti terpenuhi dengan peristiwa kelahiran Yesus yang unik. Karena betul dikunjungi oleh orang-orang bijak dari timur, tapi dianggap sebagai raja oleh orang yang jauh, dikejar-kejar oleh raja sendiri. Artinya dimusuhi oleh orang Yahudi sendiri atau pemimpinnya. Itu sebabnya, apa maksudnya? Kitab suci rupanya sudah punya cerita itu pada zaman Musa dulu. Musa juga dikejar-kejar oleh raja jahat waktu kecil, ya, diselamatkan dari pembunuhan orang-orang Yahudi di perbudakan Mesir itu. Di sini penggenapan kitab suci nampak sebenarnya bukan hanya di dua bab pertama, tapi di banyak tempat. Sisilah Yesus Kristus itu seperti ada buku yang mengatakan seperti genesisnya dari Injil gitu. Seperti kita membuka kitab Kejadian yang mulai dengan riwayat langit dan bumi, silsilah itu. Dan memang kita tahu kitab Taurat yang pertama, kitab Kejadian, penuh dengan daftar riwayat atau silsilah. Rupanya Matius mengikuti ini, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Pelarian ke Mesir dan pembunuhan anak-anak di Bethlehem oleh raja jahat sudah tadi dikatakan mengingatkan kita akan kekejaman Herodes pada waktu perbudakan di Mesir. Dan memang mimpi Yusuf itu membawa akhirnya anak itu lari ke Mesir, tapi kemudian dipanggil kembali ketika Herodes sudah mati. Seperti Musa, ya, yang diselamatkan dari air dan kemudian membawa orang-orang Israel ke tanah terjanji, dari Mesir kembali ke tanah Israel. Nah, di situ mereka, umat baru dibentuk. Di atas gunung Musa memberikan 10 firman Allah itu. Yesus di sini seperti Musa yang baru, ketika membawa murid-muridnya naik ke bukit dan memberikan sabda bahagia, satu Magna Carta itu dari pedoman hidup kekristenan. Juga cerita tentang Yudas yang menjual Yesus dengan 30 keping perak, mengingatkan kita akan cerita Yusuf juga dijual oleh Yehuda, saudaranya sendiri. Kebangkitan Yesus dan penampakan di Galilea ini juga cerita yang punya dasar, bisa dicari penggenapan kitab sucinya. Maka akhirnya kita bisa langsung simpulkan teologi Injil Matius sebetulnya perlu kita ketahui sebelum kita selama tahun liturgi A ini didampingi oleh penginjil Matius untuk setia setiap hari Minggu mempersiapkan diri dalam pembacaan Injil Matius untuk perayaan liturgi kita. Matius menaruh perhatiannya pada Yesus Kristus dengan menekankan identitasnya sebagai Allah yang beserta kita. Ia lahir di antara umat manusia, berkarya di tengah-tengah mereka, tetapi dengan kewibawaan ilahi. Dan itulah renungan kita waktu Natal ini kan, yang maha tinggi dan maha besar justru tampil dalam wujud yang maha kecil dan rendah begitu, bayi. Bukan di rumah sakit, bukan di rumah penginapan, tapi justru di tempat makan hewan di bawah. Tidak kebetulan Injil Matius yang begitu kaya dengan kutipan dari Perjanjian Lama membuka Injilnya dengan ramalan dari Nabi Yesaya bab 7 ayat 14 itu dengan pewartaan tentang kelahiran. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah tadi yang disebut Gospel of Immanuel ini. Dari Injil Immanuel ada bukunya. Allah menyertai kita artinya. Imanu itu berarti beserta kita, karena nu-nya itu berarti kita.
L-nya berarti Allah, Allah yang menyertai kita. Kata-kata terakhir dalam Injil nanti menyerukan kembali Immanuel ini seperti satu gema yang muncul di awal dan nanti muncul di akhir. Kristus yang terus-menerus dalam perutusan para murid tidak meninggalkan mereka. Itu sebabnya saudara-saudari, kita tidak punya cerita Yesus yang naik ke surga di Injil Matius. Cari saja, tidak ada. Memang Yesus mengatakan kepada murid-muridnya akan mendahului mereka ke Galilea. Tapi kalau kita tanya di mana Yesus naik ke surga, yang pernah pergi berziarah pasti tidak diketemukan di Galilea. Tempat Yesus naik ke surga kan di dekat Yerusalem itu. Ada satu tempat di bukit itu, dekat Bukit Zaitun, yang ada gambar, ada bekas telapak kaki besar itu. Nah, itu sebabnya cerita legendanya begitu. Tapi kitab suci sendiri dari Injil Lukas memang tidak mengatakan Yesus naik ke surga di Galilea. Ini rencana yang memang jadi di Injil Matius. Nggak tahu di Injil Markus di kalau kita baca di sana ada memang di bagian terakhir dari bab 16 Yesus naik ke surga. Tapi di Injil Matius rupanya tidak ada cerita itu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena Yesus memang tinggal beserta kita. Immanuel. Dan itu sebabnya berbeda, istimewa Injil Matius. Allah yang beserta kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Gereja tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus. Di balik perspektif ini terdapat keprihatinan mereka yang harus menghadapi orang-orang yang beranggapan bahwa Yesus Kristus itu semata-mata manusia biasa seperti kita. Dia memang manusia seperti kita, tapi perlu juga dipahami sebagai Immanuel. Artinya bukan manusia biasa, tapi wajah Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Karena itu Matius banyak mengurangi catatan tentang perasaan Yesus, kontak fisik dengan lawan bicara, karena menonjolkan anak Allah ini. Meskipun ya kalau kita mau melihat simbol yang dipakai oleh tradisi, simbol Injil Matius kan malaikat atau manusia sebetulnya yang punya sayap kecil gitu. Itu menunjukkan bahwa Injilnya ini memang yang sangat mau menggarisbawahi manusia ini adalah perwujudan atau kehadiran Allah yang menyertai kita. Tidak salah makanya kalau Santo Agustinus mengatakan mau bertemu dengan Allah, jumpailah sahabatmu. Temukan sahabat, temukan teman. Dan dengan demikian kita jadi gereja. Betul, masa pandemi ini membuat kita paranoid. Orang takut keluar. Tapi saudara-saudari, Paus Fransiskus Bapak Suci terus-menerus menekankan gereja yang hidup itu gereja yang keluar dari dirinya sendiri. Berani, benar, kita harus menjaga kesehatan sesama, kesehatan diri. Tapi bukan berarti lalu kita takut untuk berjumpa dengan orang. Keluar melalui Zoom itu sampai bahkan tidak ada lagi batas-batas teritorial parokinya, tapi sampai ke wilayah keuskupan lain, itu sudah sesuatu. Injil Matius mengajak kita untuk mengundang kita untuk berpikir tidak bisa menjadi pengikut Yesus, menjadi anggota gereja sendirian. Injil Matius adalah Injil gereja. Benang merah bagian tematik utama Injil Matius itu terletak justru pada penampilan kemuliaan Allah yang hadir dalam Yesus Kristus ini. Dia saudara kita. Nanti kata saudara juga akan saya tunjukkan sebagai kata kunci. Saudara kita karena seperti kita, tapi dia Allah yang hadir di sejarah manusia. Maka justru karena itu Immanuel namanya, mau menunjukkan bahwa
Allah hadir dalam sejarah kita menjadi seperti kita, saudara kita di dalam diri Yesus. Injil Matius sering disebut Injil gereja, dan memang benar karena hanya dengan syarat apabila gereja di sini diartikan sebagai komunitas Immanuel. Artinya orang-orang yang berkumpul di sini melihat dalam diri saudara-saudarinya benih keluarga Allah itu. Artinya tidak bisa kita mencintai saudara kita dan membenci mereka, tidak mengampuni dan tidak mau membuang kesalahan yang pernah dilakukan pada kita. Di Injil Matius nanti ada cerita tentang Petrus yang bertanya sampai berapa kali harus mengampuni dosa. Ya, di Injil Matius juga nanti ada kata-kata di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu gereja. Matius bab 18 ayat 20. Kata kunci Immanuel muncul lagi di sana. Aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam kata lain, aku beserta mereka. Aku beserta kamu. Allah beserta kita. Yesus mengatakan demikian justru untuk menunjukkan dengan demikian Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Maka komunitas Injil Matius, Injil gereja Immanuel, karena Allah hadir ketika orang-orang yang mengikuti Yesus itu berdoa bersama, dan di situ merasakan kehadiran Allah melalui sahabat dan teman seiman ini. Hubungan mendalam antara Yesus Kristus dan gereja ini memampukan jemaat Matius untuk mengatasi bahaya yang selalu aktual dalam iman, dari iman akan Kristus yang tidak membutuhkan gereja, seolah-olah dipisahkan gitu. Kristologi selalu dasarnya adalah eklesiologi. Terbalik saya. Eklesiologi selalu dasarnya adalah kristologinya. Kalau kristologi Injil Matius adalah kristologi Allah beserta kita, Immanuel, maka gereja di sini harus menjadi perwujudan itu, di mana Allah berjalan bersama umatnya. Itu sebabnya ada cerita tentang orang-orang Majus itu sebagai peziarah-peziarah dari jauh yang mencari di mana bintangnya. Injil Matius mengajarkan dalam gerejalah dapat dikenali kehadiran Kristus itu. Gereja rumah, karena mereka menemukan bintangnya bukan di istana tapi di rumah, dan di situ mereka menyembah dan memberikan persembahan. Kehadiran Kristus sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Asal gereja sendiri tidak merasa telah merupakan kerajaan Allah sepenuhnya, sudah sempurna, karena mereka juga sama-sama mencari dalam peziarahan, ikut serta bersama untuk menyembah yang benar, tapi ya bukan seperti Herodes yang punya niat yang lain. Kerajaan Allah yang sepenuhnya masih dinantikan dengan menjadi perwujudan yang istimewa melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudari, kalau mau hanya mengingatkan kembali dulu ketika belajar dan mengajar kitab suci KPKS, terkesan saya pada orang-orang yang rajin untuk coret-coret kitab sucinya. Ada yang kadang-kadang justru malah menggunting susunan atau semacam contekan gitu untuk membantu bagaimana membaca kitab suci. Nah, sebenarnya kita bisa sederhanakan dalam diskusi tentang bagaimana komposisi atau susunan Injil Matius itu yang rapi dibangun. Ada teori yang mengatakan 5 lapisan penginjil Matius membuat susunan Injilnya. Ada yang mengatakan 3 lapis. Yang 5 lapis ini langsung kita akan lihat seperti yang ditulis tebal itu berdasarkan khotbah di bukit. Tapi sebetulnya terutama ketika ahli kitab suci pada tahun 1918 ini Bacon menemukan rumusan penutupan di Injil Matius ini, bab 7 ayat 28 sampai 29. Setelah Yesus mengatakan semua itu, maka gitu,
Itu terulang-ulang di setiap akhir dari satu khotbah. Khotbah di bukit punya bab 7 ayat 28 ayat penutupan itu. Di khotbah misioner atau khotbah perutusan bab 9 sampai 10 itu, bab 11 ayat 1-nya mulai dengan setelah Yesus mengatakan semuanya itu gitu. Begitu juga di khotbah parabolis. Begitu juga di khotbah komuniter. Ada selalu rumusan penutup. Nah, Bacon melukiskan susunan ini dan kemudian memisahkan prolognya, kisah kanak-kanak Yesus di bab 1 dan 2 disejajarkan dengan epilognya, sengsara, wafat dan kebangkitan, bab 26 sampai 28 mengapit atau membuka dan menutup 5 khotbah ini. Khotbah di bukit, khotbah misioner, khotbah parabolis, dan khotbah komuniter. Masih ada satu sebenarnya khotbah tentang eskatologis. Di sini kecampur, maaf. Ya, rupanya kurang satu nih nulisnya. Ini buku ketiga, buku keempat, buku kelima. Buku kelimanya ini masih bolong, belum saya tulis. Ketinggalan. 5 lapisan itu karena ada 5 wejangan Yesus yang besar. Nah, tapi ada orang lain, Jack Dance Kingsbury yang tahun 75 menawarkan 3 lapisan yang lebih naratif berdasarkan cerita. Teori sejarah keselamatan ini menjadi satu teologi di balik cerita Injil Matius. Maka dia melihat penunjuk yang lain, ya, dari ayat 4 bab 4 ayat 17 dan bab 16 ayat 21. Ketika di situ dikatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan pada orang-orang. Di bab 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya satu peralihan gitu. Oleh karena itu dia membagi 3 lapisan itu. Pribadi Yesus Mesias di bab 1 sampai bab 4 diantar, diperkenalkan, lalu pewartaannya bab 4 sampai bab 16, lalu bab 16 sampai bab 28 menunjuk passion. Jadi ada person dan terakhir ada passion, pewartaan sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Cerita ini sederhana gitu, di Injilnya disusun begitu, tapi memang sebenarnya mempunyai kompleksitas yang tinggi sekali karena di dalamnya ada macam-macam kisah yang dituliskan oleh Injil Matius. Oleh karena itu sebenarnya apa hubungan satu sama lain? Pernah seorang ahli retorika, Niels William Lund, menyusun Injil Matius dalam susunan yang kiastik. Kiastik itu pasang-pasangan begitu. Bagian A ini bab 1 ayat 1 sampai 17, silsilah Yesus menyebut identitas Yesus anak Abraham, anak Daud. Sorry, ini bukan bab 1 ayat 1 sampai 17, ini juga saya salah. Tapi bab 26 sampai 28 disebut juga identitas Yesus sebagai anak Allah, Raja Israel, dengan kisah sengsara, wafat dan kebangkitannya. Di bagian B ayat 18 sampai 23, bab 2 ayat 23 diceritakan keselamatan bagi bangsa-bangsa karena kedatangan Yesus disambut dan dicari oleh orang-orang dari timur itu, orang-orang Majus. Nanti sejajar dengan bab 24 sampai bab 25, kedatangan Yesus yang diwartakan pada semua orang dengan kisah tentang akhir zaman itu. Bagian C menghubungkan antara bab 3 ayat 1 sampai 17 dengan bab 20, Israel di hadapan Yesus ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sungai Yordan disucikan di situ. Tapi Israel dan para pemimpinnya menolak Yesus di Bait Allah pada bab 20. Bagian D, ya, ada 3 cobaan besar bagi Yesus oleh iblis, nanti sesuai dengan 3 pernyataan besar dari Yesus menjawab lawan-lawan bicaranya. Di tengah-tengahnya bagian E ini ada 4 sampai bab 4 ayat 12 sampai 11 ayat 6 dan bab 11 sampai bab 14
sabda dan karya Yesus, karya dan sabda Yesus. Ini menurut susunan yang kiastik itu. Tapi sebetulnya kalau saudara-saudara lihat kisah tadi, mau tidak memperhatikan apa yang diusulkan Bacon pertama, yang berpikir bahwa kitab suci orang Yahudi itu ya ditampilkan dengan bagus oleh penginjil Matius seperti satu Pentateuch Kristiani. Pentateuch Kristiani karena apa? Ada 5 gulungan kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Nah, di Injil Matius ada khotbah 5, khotbah di bukit, khotbah perutusan, khotbah perumpamaan, khotbah tentang gereja atau khotbah komunitas, dan khotbah tentang akhir zaman. Di sini tidak nampak itu. Meskipun ceritanya mau menjadi satu susunan yang saling berpasang-pasangan. Padahal sebenarnya khotbah itu sendiri berpasang-pasangan. Khotbah di bukit itu disejajarkan dengan khotbah tentang akhir zaman. Dua-duanya dikatakan Yesus di bukit. Yang satu di Galilea, khotbah di bukit itu, yang satunya di dekat Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun ketika Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, khotbah tentang ke Bait Allah yang mau hancurkan. Khotbah perutusan itu sejajar dengan khotbah tentang gereja. Jadi ketika murid-murid diutus, tujuannya tidak lain supaya mewartakan Injil dan membentuk jemaat menjadi gereja. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang berkumpul dalam jemaat dalam wejangan yang bab 18 ayat 1 sampai 35 itu menyadari mereka sebagai satu komunitas. Bukan komunitas yang dikumpulkan untuk bersenang-senang saja, tapi komunitas yang dikumpulkan untuk diutus. Maka coba lihat, perutusan atau misi menghasilkan gereja, komunitas. Gereja sendiri tidak bisa berkutat pada dirinya sendiri tanpa kemudian keluar. Di tengah-tengahnya ada khotbah tentang perumpamaan kerajaan Allah. Maka lihat bahwa di sini campuran ini rupanya membuat kita berpikir bahwa sebenarnya lebih rapi lagi susunan Injil Matius, dari kisah ke khotbah, dari khotbah ke kisah, dari kisah ke khotbah lagi, lalu dari khotbah ke kisah lagi. Ada cerita yang menyelimuti atau yang membungkus ajaran, persis seperti kitab suci orang Yahudi yang pertama, Kejadian, ya. Kitab Kejadian itu menceritakan ajaran yang dibungkus dengan cerita-cerita, dengan kisah-kisah. Nah, oleh karena itu Pater Martin Harun meninggalkan kepada kita ini yang saya masukkan sendiri, dalam arti kotak-kotaknya itu masuk keluar untuk mengingatkan kita bahwa masing-masing khotbah itu ada hubungannya. Yang pertama, mukjizat dan perutusan ada hubungannya dengan kristologi dan eklesiologi Injil Matius. Pemberitaan tentang pengajaran dan pengajaran ada hubungannya dengan perjalanan menuju Yerusalem dan pelayanan Yesus di akhir. Meskipun urutan atau susunan dari Pak Romo Martin Harun sendiri tidak dibuat demikian. Jadi sebenarnya ini saya memaksakan susunan atau pikiran saya ke susunan orang lain. Pater Martin lebih menonjolkan sebetulnya urutan cerita yang menarik karena dari narasi jadi khotbah, narasi jadi khotbah, gitu. Tapi tetap di sini sebenarnya kalau kita perhatikan dari awal tadi sampai akhir ini, kita bisa mengatakan terserah yang baca mau buat susunan bagaimana. Kita sendiri punya cara untuk baca gitu. Nah, lalu kalau begitu subjektif, tidak objektif, ya kan? Apakah susunan ini kalau begitu bisa ganti-ganti, bisa berubah-ubah? Kalau bisa berubah-ubah, lalu yang benar yang mana? Kalau semua benar, berarti sebenarnya tidak ada yang benar.
kita tidak terbantu. Tapi memang karena kita tidak terbiasa untuk membaca kitab suci secara sebagai satu kesatuan, cepat capek kita baca sepotong-sepotong, kita baca cuplikan-cuplikan begitu. Kalau kita berani mengambil resiko untuk baca pelan-pelan lalu dan urut begitu, kita akan lihat bahwa sebenarnya kitab suci itu bukan potongan-potongan yang dihubungkan sini sana oleh seorang penginjil yang menjadi redaktor gitu. Redaktor itu berarti peredaksi, tapi dia bukan pengarang. Majalah itu, redaksi majalah itu mengumpulkan karangan orang lalu menjadikan itu jadi terbitkan sebagai majalah kan. Apa kita berpikir pengarang Injil seperti redaktor begitu? Nah, maka dalam sekolah yang saya ikuti memang tulisannya kecil-kecil di sini. Kami membayangkan aliran yang saya ikuti, dan dengan demikian kalau saya buat pembacaan sendiri, saya mencoba masuk dengan cara begini. Cerita-cerita itu membungkus ajaran, itu prinsipnya kan. Seperti kitab Kejadian yang kita pelajari pada waktu belajar Taurat dulu. Ajaran dibungkus oleh cerita. Makanya imamat ada di tengah-tengah. Karena di tengah cerita dibungkus oleh cerita Kejadian dan Keluaran yang dilanjutkan dengan perjalanan umat Israel di padang gurun di kitab Bilangan, diulang lagi gitu, ya kan? Tengah-tengahnya itu imamat, membosankan bacanya karena isinya apa? Daftar, aturan-aturan, ya kan? Tapi sebetulnya kalau kita baca bersama begitu. Nah, begitu juga Injil Matius membungkus khotbah itu dengan cerita. Maka bukan selang-seling narasi khotbah seperti ini, kisah khotbah yang tidak punya pelevelan. Cerita ini sebetulnya ada pembagiannya sehingga kita bisa bernafas gitu, berhenti. Kalau kita mau membaca sepotong, kalau gitu ambil yang potongan cukup besar, namanya bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, bagian E. Ada 5 khotbah yang dibungkus dengan cerita. Nah, 3 bagian ini A, C, dan E ya diikat atau dikaitkan dengan 2 khotbah yang penting ini, khotbah misi dan khotbah tentang gereja, komunitas, yang saling berhubungan. Karena apa? Misi menghasilkan komunitas, komunitas harus keluar untuk perutusan dalam khotbah itu. Nah, di sini khotbah yang pertama dan yang terakhir yaitu khotbah di bukit dan tentang sabda bahagia dan ajaran-ajaran Kristiani yang biasa dipakai sebagai katekese itu disejajarkan dengan khotbah tentang akhir zaman yang menyebut Yesus juga di sana duduk di atas bukit. Di sini di khotbah perumpamaan Yesus memberikan wejangannya juga dengan cara duduk, tapi bukan di atas bukit, bukan di gunung, tapi di laut. Kalau kita katakan bukit itu gunung, berarti satu tanah yang menjulang begitu kan menjadi gunung. Dari 2 gunung ada laut. Ini kan seperti satu cerita perjalanan umat Israel sendiri, ya kan? Dari dalam pembebasan itu dari gunung, dari satu tempat ke tempat lain, melewati laut. Satu pengalaman Paskah sebenarnya. Dan di sini bagaimana kita membaca Injil. Dan saya pikir susunan ini yang tadinya saya pikir seperti di awal kalau saya baca kisah masa kanak-kanak Yesus itu ya berarti 2 bab pertama gitu. Tidak saya pikirkan efeknya. Padahal ternyata silsilah Yesus itu harus disendirikan sebagai pembukaan dan penutup Injil. Ambil contoh, dulu saya berpikir begini, kisah masa kanak-kanak itu terdiri dari 2 panel, bab 1 sampai bab ayat 1 sampai ayat 25 bicara tentang dari siapa Yesus lahir. Maka cerita tentang silsilahnya
ya, yang menunjukkan dari mana asal usul Yesus, anak Abraham, anak Daud, akhirnya anak Yusuf gitu. Kelahiran Yesus Kristus diceritakan persisnya karena bukan anak Yusuf yang langsung, bukan kandung, karena kelahirannya berasal dari Roh Kudus. Nah, di situ langsung dikoreksi di awal, silsilah dan kelahiran itu. Panel yang kedua tidak bicara tentang turun silsilah, tapi mendatar. Dari mana Yesus datang? Bicara tentang bukan waktu, tapi ruang. Maka bicara tentang kunjungan orang Majus ke Yerusalem dan Betlehem. Lalu pengungsian Yusuf ke Mesir dan pembantaian anak-anak di Betlehem. Bicara tentang kota-kota ini. Bicara tentang tempat. Dari mana Yesus datang? Karena dia lahir di Betlehem. Tapi nanti diungsikan ke Mesir, sehingga dikatakan dalam kutipan kitab sucinya, kupanggil anakku dari Mesir gitu. Tapi dia akan jadi orang Nazaret. Karena rupanya Yusuf dan keluarganya tinggal di Nazaret, bukan di Betlehem. Ya. Karena terlalu dekat dengan istana raja. Di situ menjadi tempat Yesus. Ini dulu saya pikir begitu. Karena memang ternyata silsilah Yesus itu harus dibaca sebagai pendahuluan Injil Matius yang nanti klop dengan penutupan Injil Matius tadi di bab penutup itu 27 ayat terakhir, ayat 62 sampai bab 28 ayat 20. Kalau kita bandingkan, nanti saudara-saudari akan lihat kata kuncinya di situ, bahwa ada kata Yehuda dan saudara-saudaranya, ya. Yehuda dan saudara-saudaranya itu sebetulnya mengingatkan kita akan cerita Yusuf, kisah Yusuf dan ke-12 dan 12 saudara anak Yakub itu kan. Ini anak-anak Yakub di Matius bab 1 ayat 2. Tidak disebut Yusuf memang. Nama Yusuf baru keluar di akhir silsilah. Matat melahirkan Yakub melahirkan Yusuf, memperanakkan Yusuf yang melahirkan yang melahirkan Yesus dari Maria gitu di Injil Matius di silsilah itu. Yusuf baru muncul di situ, tapi sebenarnya Yusuf ini seperti kita diingatkan pada Yusuf, saudara-saudara dan saudara-saudaranya yang membuang dia ke Mesir di kisah perjanjian lama. Yusuf yang kita kenal di perjanjian lama itu juga tukang mimpi, Baal Halemot, tukang mimpi. Yusuf bapaknya Yesus ini juga tukang mimpi rupanya. Maka cerita di akhir, kalau Yesus sebenarnya bisa tampil sesudah kebangkitannya memarahi murid-murid yang tidak percaya. Di Injil Matius ternyata tidak dimarahi murid-murid. Di Injil Markus, Yesus menegur kedegilan hati mereka. Dikatakan menegur, mengecam gitu. Karena murid-murid tetap tidak percaya. Di Injil Matius, di sana ada kata pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Di Injil lain tidak disebut murid-murid itu saudara-saudara Yesus. Injil Matius yang menyebut demikian. Kenapa kekasan ini tidak pernah kita perhatikan? Karena di awal Injilnya memang ada Yusuf dan saudara-saudaranya tadi. Jadi ini seperti kisah perjanjian lama, terutama Kejadian yang mulai dengan pembunuhan saudara Kain dan Habel, ya, dan berakhir dengan ceritanya pembunuhan saudara juga. Yusuf dijual, tapi sebenarnya kan mau dibunuh itu. Diceritakan kepada bapaknya Yakub, diterkam binatang buas kan. Akhirnya cerita tidak berhenti pada kematian, tapi pada kehidupan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, seperti Yesus mengampuni murid-murid itu, menyebut mereka saudara-saudaraku. Dan di sini cerita berakhir ketika Yesus memberkati mereka dengan mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu kontras di awal Injil Matius nampak juga seperti kalau kita lihat bab 1 ayat 1 sampai 17 tadi dipisahkan silsilahnya, karena
bab 1 ayat 18 sampai 25 yang bicara tentang lahiran Yesus dari mimpi Yusuf itu rupanya bisa dihubungkan dalam satu cerita sendiri dengan seluruh bab 2. Maka sebenarnya di sini nampak coba Yesus dilahirkan dari Roh Kudus, mau menunjukkan bukan dilahirkannya, bukan diperanakkan, lain dengan sisilah raja-raja sebelumnya. Tapi dia raja, dikatakan Yesus Mesias yang disembah oleh para Majus, raja orang Yahudi yang dicari oleh para Majus. Keliru jalannya sampai ke Raja Herodes, tapi akhirnya dibimbing oleh bintang menemukan Yesus. Di sini Yesus yang dilahirkan dari Roh Kudus tadi berarti bicara tentang kehidupan, nanti diceritakan di bab 2 ayat 13 sampai 23 diselamatkan dari kematian. Karena ada niat raja jahat itu membantai anak-anak di Bethlehem. Kalau di awal ada cerita tentang Maria yang melahirkan Yesus, di akhir ini bab 2 ayat 13 sampai 23 cerita tentang Rahel yang menangisi kematian anak-anaknya. Dihubungkan begitu ceritanya. Itu saudara-saudari, saya berhenti di sini sebenarnya karena waktu juga untuk memberi kesempatan pada kita untuk bereaksi. Jadi mengajak kita untuk membaca Injil Matius bukan sepenggal-sepenggal, tapi dalam susunan, dalam kreasi gimana kita bisa bukan sekedar membaca dengan mata saja, tapi dengan tangan. Artinya saya mengajak selalu murid-murid itu untuk menuliskan apa yang dibaca. Jadi utak-atik. Seandainya tidak menulis sendiri kata-kata di Injil, tapi dicoreti kitab sucinya, diwarnai. Kata-kata yang muncul itu dihubungkan, karena kata-kata itu berhubungan satu sama lain. Lalu kita akan lihat bahwa ternyata Injil itu rupanya merangsang kita, ingin tahu kita, bahkan bukan sekedar pengetahuan dari luar, tapi sebetulnya satu perjalanan, satu perjuangan untuk memahami apa yang mau disampaikan oleh penginjilnya dengan tulisan itu. Tadi dalam perjalanan saya bicara dengan Paulus, membiasakan kita kalau tidak punya kamus, tidak punya tafsir, komentar, kadang-kadang kita baca langsung apa sih artinya, kita buka renungan dari orang lain, inspirasi hidup, percikan hati lalu selesai di situ. Seperti kitab sucinya tetap menjadi satu buku atau tulisan kuno. Padahal sebetulnya tulisan ini mengajak kita untuk berpikir. Oleh karena itu saya lebih suka dengan orang yang baca kitab suci dengan membandingkan kitab suci lain, misalnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, bahasa Mandarin sama bahasa Indonesia. Di situ nanti muncul pertanyaan, kok bisa begitu ya? Itu lebih menarik daripada kita baca saja lalu ternyata maksudnya begini. Kalau mau cari orang lain yang mengatakan sesuatu tentang teks yang sedang kita baca, lalu dibandingkan, yang ini bilang begini, yang ini bilang begitu, saya bilang apa. Nah kalau begitu baru ya. Terima kasih perhatiannya. Seperti saya katakan, ini hanya bincang-bincang mengenal Injil Matius yang ya memang begitu dalam tradisi diungkapkan, tapi terutama sebetulnya mengenal bagaimana Injil Matius disusun, ditulis, itu membantu kita untuk sebenarnya mendalami, menjelajahi, lebih tepat dikatakan demikian, tulisan Injil Matius ini di dalam pengalaman liturgi kita selama 1 tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Monsinyur atas pengajarannya. Rasanya kangen dengan KPKS nih Monsinyur. Rasanya seperti di KPKS.
Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya saudara-saudari bisa paham dan bisa mengenal Injil Matius di malam hari ini walaupun mungkin keruwet ya. Nah, saya sempat mencatat kesimpulan yang saya dapat dari pengajaran Monsinyur hari ini. Masih romo-romo nih Monsinyur. Jadi yang dapat kita petik atau dapat kita simpulkan kalau dari saya bahwa hari ini saya dapat belajar bahwa bagaimana proses terbentuknya Injil Matius dapat kita lihat dari tokohnya, letak geografisnya, nama daerahnya, sampai kepada penggenapan kitab suci itu sendiri, yaitu hubungan Yesus dengan kitab suci Yahudi. Dan yang terakhir adalah secara teologi Injil Matius sampai pada analisis retorika Monsinyur Vitus. Itu yang paling teknik yang paling bisa membantu kita untuk memahami Injil Matius. Bapak Ibu, untuk saat ini kita juga mungkin Bapak Ibu juga perlu istirahat sebentar 5 menit untuk mungkin ke toilet. Teman-teman dari Living Word akan mengiringi kita dengan sebuah lagu dan membuat kita juga tetap dalam semangat dan tetap bersukacita. Silakan 5 menit ya Bapak Ibu. Teman-teman dari Living Word silakan. Kita sudah diiringi malam hari ini. Kita kembali lagi ke laptop malam hari ini. Nah, acara kita selanjutnya pasti lebih seru, yaitu tanya jawab. Malam hari ini
Maksimal pertanyaan 3, hanya 3. Jadi yang pertama udah ada 1 Bapak. Yang kedua, oke Bapak. Terus yang ketiga, Ibu, siapa nih? Ketiga, oke. Kita pertanyaan supaya nanti kita dapat foto-foto bersama ya. Terakhir, kita langsung mulai dengan tanya jawab. Monsinyur siap untuk menjawab. Kita pertanyaan yang ketiga nanti kita terakhir ya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Kita ke pertanyaan yang pertama. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan dengan Monsinyur? Terima kasih. Selamat malam Bapak Uskup. Izinkan saya bertanya 3 hal ya Pak ya, Bapak Uskup ya kalau boleh. Pertama, dari Matius bab 2 ayat 1 sampai 12 tentang kisah orang Majus. Tetapi yang saya ingin tanyakan bukan orang Majus Bapak Uskup. Ada sebuah kata yang menggelitik yaitu timur. Di situ timur disebut 3 kali. Terus saya coba-coba cari di konkordat, di Alkitab ini timur muncul lebih kurang 200 kali, paling banyak dibandingkan ketiga yang lainnya. Apa artinya timur? Apa sekedar hanya wilayah atau lebih dari itu Bapak Uskup? Karena yang saya tahu timur pertama kali muncul waktu Tuhan telah menempatkan manusia di Taman Eden, di timur Taman Eden. Apakah itu ada artinya? Khususnya tentang konteks zaman kini. Apakah boleh saya, walaupun keterlaluan, konteks seolah-olah abad ini adalah abad kebangkitan timur gitu. Apakah itu terlalu jauh? Saya mohon advice dari Bapak Uskup. Yang kedua adalah Matius 20 ayat 18. Siapakah yang dimaksud dengan segala bangsa itu Bapak Uskup? Khususnya konteks masa kini. Orang Katolik katanya sekitar 1,2 miliar. Terus segala bangsa itu siapa Bapak Uskup? Yang disebut di Matius 20 ayat 18. Ayat 18. Ayat 19, 18. Kalau boleh saya mau tanya Bapak Uskup, tadi disebutkan Injil Matius ini punya sastra yang menarik gitu. Nah ini pertanyaan sudah lama saya gantung. Apakah seandainya saya mampu membaca kitab Injil Matius dalam bahasa aslinya akan memberikan makna yang berbeda kalau seandainya saya baca dalam bahasa Indonesia? Terima kasih Bapak Uskup. Makasih Pak. Di Injil Markus memang dikatakan segala makhluk ya. Kalau di Injil Matius segala bangsa. Nah, kita kalau sekarang tidak punya siapa-siapa untuk menjelaskan apa itu segala bangsa, gimana tafsirannya? Nah, kalau ternyata bisa menghubungkan antara timur dengan kebangkitan timur sekarang, ini menghubungkan itu bisa maksain ya. Otak-atik gatuk itu selalu risikonya. Maka harus dihubungkan tidak hanya satu. Yang dihubungkan harus jangan hanya timurnya gitu. Kalau timur di situ dikatakan sebetulnya bukan hanya mata angin, tapi tempat, ya kan? Di timur, bintangnya kami lihat di timur, itu berarti kan dia menunjukkan di tempat asal mereka. Itu kalau bagi orang Yahudi di Yerusalem itu timurnya, berarti mereka kan datang ke barat, ya kan? Nah, kalau kebangkitan dikaitkan sama teori tadi politik atau sosiologi sekarang masih kurang. Kebangkitan ini dalam arti apa? Untuk jadi satu kebangkitan dalam arti jadi pimpinan sendiri, atau seperti orang-orang timur itu justru untuk menyembah, lain kan? Ada kata-kata yang perlu dihubungkan, bangkit untuk menemukan yang benar. Ternyata bukan di atas, di istana raja, tapi di bawah. Karena unta-unta dan kuda-kuda dari timur itu ada di kitab Nabi Yesaya. Maka dari situ kita punya, oh berarti orang-orang Majus ini raja, karena ada bangsa dan raja-raja dari timur kan. Nah, dari situ kita punya nama juga, kemudian diciptakan Balthasar, Gaspar,
Satu lagi Melkior. Begitu, tidak ada di kitab suci sebenarnya. Tapi legendanya, ceritanya akhirnya jadi 3. Padahal tidak disebut angkanya karena ada 3 persembahan itu. Minyak, emas, kemenyan, dan mur. Mungkin dalam rupa liquid, rupa minyak ya. Emas, kemenyan, dan mur melambangkan itu raja, Allah, dan manusia yang mati. Itu kematiannya. Karena 3 ini yang kemudian dihitungan jumlahnya. Coba lihat, sebenarnya dari tafsiran saja atau penjelasan ini dari kitab suci, kan dari Yesaya. Maka sebenarnya kitab suci kita pakai untuk menjelaskan atau untuk membaca. Hanya sekali lagi patokannya jangan hanya satu kata. Bintangnya dari timur misalnya. Bintang timur, ya kan? Kita bisa tafsir kemudian siapa yang biasa disebut bintang timur? Allah itu dilambangkan dengan bintang, memang di simbol ikon klasik. Tapi juga Bunda Maria, ya kan? Di sini tidak disebut nama Bunda Maria, tapi bintangnya memang akhirnya berhenti tepat di atas rumah. Jadi kalau di gua kita punya malaikat, di pohon Natal kita punya bintang, ya. Tapi sebetulnya tradisinya itu sama, bintang itu seperti malaikat itu yang menunjukkan arah. Maka apakah kebangkitan itu dalam arti menunjuk arah untuk? Nah, maka saya mau menjawab yang bangsa-bangsa lain tadi, tidak lain adalah bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan karena harus melihat bintang itu. Kitab sucinya awal Injil Matius menerjemahkan atau menjelaskan akhir Injil Matius. Jadikanlah segala bangsa muridku, sama seperti orang-orang Majus itu yang datang untuk menyembah Dia. Dikatakan kemudian nanti di bab berikutnya, bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang. Bintang itu tidak akan kelihatan jelas kalau orang tinggal di tengah-tengah lampu-lampu dan terang. Bintang itu kelihatan kalau gelap. Ya. Maka bangsa yang tinggal dalam kegelapan melihat terangnya bintang itu, maka dibawa sampai ke coba kalau saya bicara begini kan sebetulnya hanya menghubungkan antara satu teks ke teks lain sebetulnya. Bisa nggak main-main begitu? Tapi jangan keluar dulu. Jangan ke politik Cina atau jangan. Boleh, tapi kalau kita punya sesuatu, apakah Cina datang untuk menyembah? Tidak pergi ke Vatikan ya mereka. Betul ada rujukan sekarang, kita lebih merapat, tapi ternyata begitu kalau kita keluar sedikit, begitu ada hubungan antara gereja ini dengan pemerintah di Cina, kita tidak tahu lebih banyak orang yang tadinya pastor-pastor dari gereja bawah tanah itu hilang, nggak tahu kemana. Apa artinya? Namanya diktator ya diktator. Kita kenal pada zaman rezim dulu kan, orang demo tidak jadi terkenal di sini, hilang gitu. Maka ini menyebut kemudian hubungan baik antara Vatikan dan Cina tidak selalu gampang. Kebangkitan itukah yang dimaksud dengan G20 Indonesia? Agaknya bukan itu. Tentu kalau kita tahu bahasa Ibrani membantu untuk mengerti, tapi kan kitab suci Injil Matius tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ya, kalau tahu bahasa Yunaninya tentu akan membantu, tapi tidak selalu Pak Pastor yang sudah belajar bahasa Yunani belum tentu masih membaca dengan bahasa Yunani ya. Kadang-kadang itu satu komitmen, satu perjuangan. Maka saya lebih mengatakan tadi, tidak harus bahasa Yunani, bahasa aslinya. Kalau mau bahasa yang lain, yang tahu bahasa Jawa, kitab suci bahasa Jawa, bisa jadi perbandingan. Yang penting kita membaca dengan punya bandingan gitu. Karena ketika kita membandingkan suatu muncul pertanyaan. Nah, ketika kita mulai bertanya, ya, lalu pikiran kita mulai bergerak. Kalau kita baca begitu saja, mau berkali-kali baca, tapi kalau tidak aktif, tidak akan ketemu sesuatu. Ya,
harus bergulat, sama seperti Yakub bergulat semalam-malaman dan akhirnya mendapatkan namanya itu Israel. Oke, udah ya Pak, menunggu-nunggukan jawabannya. Makasih Monsinyur. Pertanyaan yang kedua Monsinyur, mungkin juga yang terakhir. Silakan Pak, mungkin agak jauh mic-nya. Ya, nama saya Yosef Yocelapian dari Gereja Hati Santa Perawan Mariata Bernoda Tangerang. Pertanyaan saya yang pertama, Injil Matius penulis mengutip salah tentang 30 uang perak di Matius 27 ayat 9 dan 10 yang berdasarkan nasnya itu dikatakan dikutip dari Nabi Yeremia, tetapi sebenarnya dikutip dari kitab Sakaria bab 11 ayat 12 sampai 13. Kenapa terjadi kesalahan? Baru yang kedua yang menarik dari Monsinyur tadi membagi dari ada 5 khotbah. Yang khotbah parabolis itu ternyata isinya tentang perumpamaan tentang kerajaan. Jadi menarik, itu dibungkus dalam bentuk perumpamaan, tapi bentuknya khotbah, isinya tentang kerajaan. Nah, apakah ada lagi di Injil-Injil di Perjanjian Lama atau di tradisi Yahudi, misalnya di Masara atau Targum dan sebagainya, tentang bagaimana khotbah itu dibungkus dalam bentuk perumpamaan, bukan narasi, bukan kisah. Terima kasih. Makasih Pak. Semoga saya mengerti pertanyaannya yang maksudnya khotbah dibungkus dengan itu. Kalau lihat tadi kan saya pakai contoh kitab Kejadian ya, di waktu belajar di KPKS juga mungkin diceritakan bahwa di sana ada banyak cerita, tapi di situ ada juga silsilah daftar. Nah, di antara cerita ada riwayat, di antara riwayat ada cerita-cerita, dan terus begitu. Sama seperti kalau kita baca seluruhnya kitab Imamat yang ada di tengah-tengah, dibungkus sepertinya dengan 2 kitab yang bicara tentang cerita. Keluaran dan Bilangan itu bicara tentang perjalanan umat Israel di padang gurun kan. Sudah keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Begitu juga sesudah mereka mendapatkan firman, 10 firman itu mereka berangkat dari Sinai, berjalan lagi. Dan itu jadi cerita. Membungkus kitab Imamat yang tidak ada ceritanya di sana. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ditanya di mana ada wejangan dan ada cerita, perumpamaan sendiri itu satu cerita sebenarnya, ya kan? Maka perumpamaan itu pasti membungkus sesuatu ajaran. Itulah, kita tidak berhenti pada kulitnya saja, tapi masuk sampai ke isinya. Tapi bukan berarti kulitnya tidak penting gitu. Karena kita buang ceritanya, ya, lalu kita tidak bisa dipisahkan begitu. Karena justru itulah sebabnya kenapa tadi kita bicara tentang susunan. Susunan itu yang membantu kita. Kalau misalnya orang disuruh maju membawakan sambutan atau memberi pidato, apa yang Bapak buat? Benar ada orang yang ditunjuk kagetan begitu bisa ngomong apa saja gitu, asal bunyi juga kan. Tapi kalau mau kita menyampaikan sesuatu harus punya poin-poin, ya kan? Seandainya tidak sempat tulis poin-poin itu. Nah, poin-poin itu maksudnya itu yang pesan yang kita bungkus dengan sesuatu kata-kata, ya yang membantu kita. Maka ada pola, ada sesuatu yang membuat kita mudah ingat. Saya mengajar tutur cerita kitab suci atau narasi. Anak-anak itu cepat sekali kan. Mereka seperti gimana? Tahu mereka berdeklamasi, tapi mereka menghubungkan seperti menghubungkan referen atau nyanyian begitu kan, sehingga hafal kitab sucinya.
Hebat loh. Kadang-kadang tidak begitu kita orang dewasa, cepat sekali menghafal kitab suci. Anak-anak bisa, karena mereka seperti menyanyi. Nah, narasi atau tutur kitab suci itu sebenarnya begitu juga. Kita butuh jembatan keledainya. Nah, dalam arti itu, sebenarnya kehidupan kita kan juga begitu. Umat itu diberi wejangan, pesan moral, terus nggak masuk-masuk gitu. Tapi ketika melihat teladan, cerita, kisah orang, lebih langsung kena, ya kan? Kita di Asia ini tidak bicara dengan aturan-aturan saja, tapi lebih kena bicara dengan peribahasa, dan kalau di orang di pedalaman, di Batak dan Mentawai, lebih kena peribahasa-peribahasa itu. Perumpamaan lebih kena dengan cerita daripada langsung bicara tentang pesan kitab sucinya ini gitu, kita ceritakan seperti satu pengajaran. Nggak masuk. Tadi maunya juga begitu, langsung ambil teks kitab sucinya. Saya lupa bawa kitab suci malah. Yang pertama tadi, Pak, saya tidak terlalu menangkap ayat kitab sucinya. Tapi kalau memang benar sudah dibuktikan salah, bisa, bukan berarti Injil Matiusnya yang salah. Kita lihat dulu, karena apa yang kita terima sekarang, ya, tidak bisa kita persalahkan penginjilnya, ya kan? Pertama harus kita salahkan kita sendiri dulu. Kenapa tidak sama? Mungkin karena kita tidak tahu kadang-kadang. Seperti terjemahan kitab sucinya di Yesaya bab 7 ayat 14 itu, seorang ibu muda akan melahirkan, seorang perempuan muda akan melahirkan anak. Sementara di Injil Matiusnya kan di sini dikatakan seorang anak darah. Tidak sama itu, perempuan muda dan anak darah. Anak darah itu perawan, perempuan muda belum tentu perawan. Karena apa? Terjemahannya memang beda. Jadi teks kitab suci Perjanjian Lamanya yang diterjemahkan oleh LAI pakai bahasa Ibrani, sementara Yunaninya Matius itu bunyinya memang Parthenos perawan. Jadi sebetulnya teks yang dipakai Injil Matius adalah teks Septuaginta. Lain kan? Itu sebabnya tidak selalu salahnya bisa kita tembakkan pada penginjilnya yang sudah tidak di sini lagi. Tapi pada kita, barangkali ada yang belum kita mengerti. Terima kasih Monsinyur. Puas ya Pak jawabannya. Karena juga makin malam, jadi pertanyaannya kita close. Jadi tapi tidak lupa ada penyampaian pesan dari Ketua KKS untuk ucapan terima kasih dan untuk menyemangati kita. Silakan Bu, malam hari ini. Kita tepuk tangan untuk Ibu Ketua kita. Wah, luar biasa ya. Kelapa Gading nih, paroki Kelapa Gading terberkati dengan kesediaan Monsinyur hadir di sini ya, Monsinyur ya. Terima kasih ya, Monsinyur. Saya juga bingung, kok saya lulus ya ke PKS ya. Susah bener ya. Kayaknya Bobot bilang nilai saya dikatrol katanya. Bener nggak, Monsinyur? Dulu Romo sih naik pangkat jadi Monsinyur, suka lupa kita, ya kan? Duh, terima kasih sekali lagi, benar-benar kita terberkati. Semoga Monsinyur Vitus Rubianto Solihin SX bersedia hadir kembali di Kelapa Gading dengan tema yang berbeda. Janji ya? Tepuk tangan untuk Monsinyur. Ya. Terima kasih. Bobot ketawa terus nih. Dia dulu teman seperjuangan saya nih. Dia kalau nggak ada saya dia nggak lulus, Monsinyur. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat pencinta kitab suci. Lihat, ini baru sekelumit aja udah bikin kita pusing. Kitab suci itu luar biasa. Hayo rame-rame yang belum daftar KPKS.
Tapi sebelum KPKS jangan sia-siakan kerasulan kitab suci Kelapa Gading. Ya, ayo tepuk tangan. Tadi Monsinyur bilang Pekanbaru aja terima link kita. Tapi yang saya sedih nih Monsinyur, Kelapa Gading ini memang Nabi tidak dihargai di kampungnya. Bob aja nggak pernah masuk ke link kita. Monsinyur datang dia baru nongol. Aduh. Tidak dihargai di kampung halamannya. Yesus loh yang bilang, Nabi tidak dihargai. Kita tidak dihargai link kita di Kelapa Gading, tapi Pekanbaru aja muncul. Tepuk tangan. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu, kita sudah malam tapi kayaknya kurang waktunya. Makanya kita undang lagi lain kali ya. Monsinyur, terima kasih banyak Monsinyur. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat pencipta kitab suci. Nanti kita adakan lagi. Ini kedua kali KKS Kelapa Gading offline. Kedua kali. Waktu saya mengundang Monsinyur Vitus itu hari diimport loh dari Padang, ya kan? Itu hari biasa, ya. Romo paroki aja bertanya kepada saya, kamu yakin bisa ada yang hadir? Tapi nama besar Romo dong, ya kan? Dan ini saya lihat banyak peserta KPKS dari luar paroki ini. Ya kan, terima kasih ya. Tadi ada Bapak dari Tangerang. Terima kasih Bapak. Terima kasih semua yang sudah hadir. Jangan malu-maluin ya, umat paroki ya. Penuhin, kita punya tempat. Penuhin, kita punya Zoom. Ini firman Tuhan loh, bukan firman ketua KKS, firman Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati kita. Sering mic-nya dibawa kabur sama Bu Ketua, Monsinyur. Bapak Ibu, hari sudah malam, kita mau kasih hadiah buat Romo. Kita berpantun buat Monsinyur, setuju nggak? Ya, bantu ya, ngomong cakep. Oke, Monsinyur, kami punya hadiah dengan pantun supaya mengingat kami semua di malam hari ini. Kalau ada sumur di ladang, belum, sabar dulu. Bolehlah kita menggosok gigi. Cakep. Kalau Monsinyur di warung Padang, bolehlah kita ditraktir ya Monsinyur. Setuju? Monsinyur traktir kita, jadi kita harus ke Padang. Bener nggak Monsinyur? Jangan lupa kalau ke Padang kita ditraktir Monsinyur makan nasi Padang. Benar ya Monsinyur ya? Oke, makasih banyak untuk kehadirannya sampai larut malam hari ini. Monsinyur, maaf kalau nanti teman-teman minta foto untuk Monsinyur, karena Monsinyur pasti nanti kan akan balik ke Padang. Kenang-kenangan buat kita di malam hari ini juga. Kita juga bisa hadiah buat Monsinyur dengan pantun kita walaupun singkat, tapi mudah-mudahan buat suatu kenangan buat Monsinyur yang punya kesediaan untuk datang di malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Monsinyur, doa, pimpin doa buat kami dan berkat buat kami di malam hari ini. Dan berkat. Baik, marilah saudara-saudari kita bersatu hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Putramu menjadi sama seperti kami, saudara kami, untuk menunjukkan kepada kami betapa Engkau mengasihi kami, betapa kami menjadi lebih manusiawi ketika mengenal Yesus dan wajah-Mu yang hadir di dalam pribadi yang begitu agung. Bantulah kami untuk memahami misteri-Mu dengan mendengarkan sabda-Mu, dengan setia untuk mencari harta karun di dalam kitab suci. Semoga kami tidak lelah dan jemu untuk bertanya dan mencari apa yang
senantiasa Engkau kehendaki kami gali di dalam hidup kami. Semoga kami menjadi orang-orang yang hidup dari sabda Tuhan dan dapat berkembang dalam iman kami. Berkatilah kami yang hendak pulang, lindungilah kami dalam perjalanan agar kami selamat sampai di rumah kami masing-masing. Berkatilah juga keluarga kami dalam damai sejahtera dan kesehatan. Semoga kami senantiasa mampu bersyukur dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian beserta keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Kita tetap diiringi oleh teman-teman kita dari Living World. Silahkan.